Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, hidup seorang perempuan muda bernama Arum. Ia dikenal sebagai wanita yang baik hati dan sering membantu tetangga dengan pekerjaan rumah atau memberi bantuan kepada yang membutuhkan. Namun, meskipun ia sangat dihormati oleh semua orang di desanya, ada satu rahasia besar yang membuat hidupnya penuh misteri dan ketakutan. Arum menikah dengan seorang pemuda bernama Budi. Mereka hidup bahagia, namun tak ada yang tahu bahwa kehidupan mereka akan berubah drastis karena sebuah kutukan yang sudah turun-temurun dalam keluarga Arum. Kehidupan yang tampak normal. Arum dan Budi tinggal di sebuah rumah sederhana dengan pekarangan yang luas. Mereka memelihara beberapa hewan peliharaan, termasuk kucing yang sangat mereka cintai. Namun meskipun terlihat bahagia, Arum selalu merasa ada sesuatu yang aneh dalam hidupnya. Ia merasa seperti ada kekuatan tak terlihat yang mengawasinya setiap saat. Sampai pada suatu malam, sesuatu yang luar biasa terjadi. Arum merasa sakit perut yang sangat hebat, seolah-olah ada sesuatu yang bergejolak di dalam tubuhnya. Ia pergi ke rumah sakit, berharap mendapatkan penjelasan yang rasional tentang apa yang terjadi. Namun, hasil pemeriksaan sangat mengejutkan. Arum sedang mengandung. Apa yang membuat kejadian ini sangat aneh adalah bahwa Arum belum pernah berhubungan dengan Budi dalam beberapa bulan terakhir. Dan ia sama sekali tidak ingat ada kejadian yang menyebabkan kehamilan tersebut. Dokter pun bingung dan hanya bisa memberikan jawaban yang kabur. Tidak dapat menjelaskan apa yang sedang terjadi. Kehamilan yang aneh. Beberapa bulan berlalu dan Arum merasa sangat cemas. Perutnya semakin membesar, namun hal yang paling aneh adalah meskipun tubuhnya terlihat mengandung, ia merasa tidak ada janin manusia di dalamnya. Malah setiap malam ia merasakan gerakan yang aneh, seakan-akan ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya, namun bukan janin manusia. Pada malam yang sangat gelap, Arum akhirnya merasakan saat yang tak bisa dipahami. Dengan rasa sakit yang luar biasa, ia melahirkan. Namun, bukan seorang bayi manusia yang ia lahirkan, melainkan 10 ekor anak kucing yang lahir satu persatu. Budi, yang panik dan kebingungan, segera memanggil dukun dan tabib dari desa. Mereka semua terkejut dan takut karena hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Setelah kejadian itu, banyak tetangga yang datang dan mereka mulai berbisik tentang kutukan yang konon sudah turun-temurun dalam keluarga Arum. Kutukan yang menurun! Ternyata, di balik kehamilan yang tak terjelaskan ini ada sebuah kisah lama tentang kutukan yang diturunkan dalam keluarga Arum. Kutukan itu berasal dari nenek moyang mereka yang telah melakukan dosa besar terhadap roh-roh penjaga alam. Kutukan ini membuat keturunan mereka mengalami perubahan yang aneh setiap kali mereka hamil, dan mereka akan melahirkan makhluk yang tidak manusiawi. Arum tidak pernah mendengar cerita itu, sampai akhirnya ia diberitahu oleh seorang nenek yang tinggal di ujung desa. Nenek itu mengungkapkan bahwa setiap generasi dalam keluarga Arum akan menerima kutukan ini sebagai akibat dari perbuatan leluhur mereka yang dahulu melanggar aturan alam. Setiap anak perempuan yang melahirkan akan mengalami kejadian yang tidak bisa dipahami, seperti yang dialami Arum. Mencari cara untuk menghapus kutukan, Arum merasa terhimpit oleh kutukan yang menimpanya. Ia merasa sangat bersalah dan bingung itu apa yang harus dilakukan. Dengan bantuan dukun yang ada di desanya, ia mencari cara untuk menghapus kutukan tersebut. Ternyata, satu-satunya cara untuk menghilangkan kutukan itu adalah dengan melakukan sebuah ritual kuno yang melibatkan penyucian tubuh dan jiwa, serta pengorbanan yang harus dilakukan di tempat yang dianggap keramat oleh para leluhur. Namun, tidak semua orang percaya pada ritual tersebut. Beberapa orang di desa malah semakin takut dan menjauh, menganggap Arum telah membawa malapetaka bagi desa mereka. Arum pun semakin terisolasi, hanya tinggal bersama suaminya dan anak-anak kucing yang lahir bersamanya. Penyebab di balik kejadian aneh. Di tengah perjuangannya untuk menghapus kutukan, Arum akhirnya menemukan sesuatu yang mengubah segalanya. Ternyata kutukan yang diturunkan dalam keluarganya juga memiliki tujuan. Bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan alam yang telah lama terganggu. Anak-anak kucing yang lahir bersama Arum bukanlah makhluk biasa. Mereka adalah makhluk penjaga yang datang untuk melindungi dunia dari kehancuran yang disebabkan oleh pelanggaran alam yang dilakukan oleh nenek moyang mereka.
Anak-anak kucing itu bukan sekadar anak kucing biasa. Mereka memiliki kekuatan gaib yang dapat menjaga alam dan mencegah kejahatan. Arum pun akhirnya menyadari bahwa meskipun ia terlahir dengan kutukan, ia memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan alam. Ia memilih untuk menerima takdirnya dan mengurus anak-anak kucing tersebut, karena mereka adalah bagian dari keseimbangan yang lebih besar yang harus dijaga. Pada akhirnya, Arum memutuskan untuk menjalani hidupnya dengan lebih bijaksana. Ia menerima kutukan itu, namun bukan sebagai sebuah malapetaka, melainkan sebagai bagian dari takdir yang harus ia jalani. Anak-anak kucing yang lahir bersamanya tumbuh menjadi penjaga alam yang kuat, dan Arum pun menjadi pelindung mereka, menjaga dunia dari ancaman yang tidak tampak oleh manusia biasa. Meskipun hidupnya tidak biasa, Arum tahu bahwa ia memiliki tujuan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Kutukan itu, meskipun mengubah hidupnya, juga mempunyai kekuatan untuk melindungi sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, alam, dan segala isinya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa setiap kejadian dalam hidup, baik atau buruk, mungkin memiliki tujuan yang lebih besar. Terkadang kita hanya perlu menerima takdir dan mencari cara untuk menjadikannya sebagai kekuatan untuk kebaikan. Kisah lanjutan, kekuatan yang tersembunyi. Setelah menerima kenyataan tentang kutukan yang menimpa keluarganya, Arum berusaha memahami lebih dalam tentang kekuatan gaib yang dimiliki oleh anak-anak kucing yang lahir bersamanya. Setiap anak kucing memiliki kemampuan yang luar biasa. Beberapa di antaranya dapat merasakan energi alam, sedangkan yang lainnya dapat melindungi atau mempengaruhi elemen-elemen alam seperti angin, air, dan api. Anak-anak kucing tersebut tidak hanya menjadi pelindung bagi Arum dan desanya, tetapi mereka juga menjadi penuntun bagi Arum dalam menjalani hidup yang penuh misteri ini. Arum sering bermeditasi bersama mereka di malam hari, berbicara dalam bahasa yang hanya bisa ia mengerti, seolah-olah ada komunikasi gaib yang terjalin antara dirinya dan makhluk-makhluk kecil tersebut. Perjalanan menemukan jalan yang benar. Namun, meskipun anak-anak kucing tersebut memberinya kekuatan dan pengetahuan baru, Arum merasa ada sesuatu yang kurang. Ada perasaan gelisah yang tak bisa dijelaskan, seolah-olah kutukan ini masih belum sepenuhnya terhapus. Arum merasa bahwa meskipun ia melindungi anak-anak kucing itu dan menjaga alam, kutukan ini tetap menjadi beban berat yang harus ia pikul. Arum pun mulai mencari tahu lebih banyak tentang leluhurnya. Ia mengunjungi tempat-tempat keramat dan berbicara dengan orang-orang tua yang mengerti tentang sejarah panjang keluarganya. Salah satu pendeta desa yang bijaksana memberitahunya bahwa ada satu bagian dari kutukan yang harus dipenuhi untuk menghapusnya sepenuhnya. Seseorang harus bersedia berkorban untuk alam dan menerima takdir mereka tanpa syarat. Arum pun merenungkan kata-kata pendeta itu dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa pengorbanan yang dimaksud tidak harus selalu berupa kematian atau kehilangan, tetapi lebih kepada penerimaan. Penerimaan terhadap takdir dan menjalani hidup dengan sepenuh hati, melindungi alam dan sesama tanpa memandang imbalan. Ancaman yang muncul. Meskipun Arum sudah mempersiapkan dirinya untuk menerima takdir, ancaman baru muncul dari luar desa. Sebuah kelompok gelap yang dikenal dengan nama kelompok bayangan tiba-tiba muncul di sekitar desa mereka. Kelompok ini memiliki tujuan jahat untuk menguasai dunia dengan kekuatan gaib yang mereka coba kendalikan, dan mereka tahu tentang kutukan dalam keluarga Arum. Kelompok bayangan ini ingin merebut anak-anak kucing Arum karena mereka tahu bahwa anak-anak kucing itu adalah kunci untuk mengendalikan keseimbangan alam. Mereka percaya bahwa dengan menguasai kekuatan anak-anak kucing, mereka bisa menguasai dunia dan menundukkan alam. Kelompok ini siap untuk menghancurkan apa saja yang menghalangi tujuan mereka. Arum dan anak-anak kucing ini tiba-tiba meskipun kekuatan yang mengambil itu sangat luar biasa, mereka itu cukup dan stop. Perjuangan kelompok bayangan mulai menerima kisah. Arum tahu bahwa ini adalah ujian terakhir baginya. Dengan bantuan anak-anak kucing yang telah tumbuh dewasa dan menjadi lebih kuat, Arum mempersiapkan diri untuk menghadapi musuh yang datang. Ia meminta bantuan dari tetangga dan teman-temannya untuk bersiap menghadapi pertempuran besar yang akan menentukan masa depan desa dan alam. Pertempuran pun dimulai.
Kelompok bayangan menggunakan kekuatan gelap mereka untuk menyerang. Tetapi anak-anak kucing Arum dengan kemampuan mereka yang luar biasa melawan dengan segala kekuatan yang dimiliki. Arum meskipun diliputi rasa takut tetap berdiri teguh. Ia tahu bahwa inilah saatnya untuk membuktikan apakah kutukan yang menimpanya selama ini benar-benar bisa dihapuskan. Arum berdiri di tengah medan pertempuran dikelilingi oleh anak-anak kucing yang melindunginya. Dalam sebuah momen yang penuh ketegangan, Arum akhirnya mengerti makna sejati dari kutukan itu. Kutukan itu bukan hanya tentang malapetaka, tetapi juga tentang kekuatan untuk melindungi, untuk bertahan, dan untuk mengubah dunia menjadi lebih baik. Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, Arum melakukan pengorbanan terbesar dalam hidupnya. Ia menyerahkan sebagian dari kekuatan gaib yang diberikan oleh anak-anak kucingnya, membiarkan kekuatan alam mengalir melalui dirinya. Dalam proses itu, Arum merasa dirinya terhubung dengan alam secara mendalam, seolah-olah ia menjadi bagian dari seluruh kehidupan yang ada di dunia ini. Perlahan, kekuatan kelompok bayangan mulai pudar, dan mereka yang dulu menentang Arum dan anak-anak kucing akhirnya menyerah. Dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Arum, keseimbangan alam dipulihkan, dan kutukan yang selama ini membebani keluarganya pun akhirnya terhapus. Namun meskipun kutukan itu terhapus, Arum tahu bahwa tugasnya untuk melindungi alam dan kehidupan tak akan pernah berakhir. Setelah pertempuran selesai, Arum dan Budi kembali ke desa mereka. Arum kini dikenal bukan hanya sebagai perempuan yang terlahir dengan kutukan, tetapi juga sebagai penjaga alam dan pelindung bagi mereka yang tak dapat melindungi diri mereka sendiri. Anak-anak kucingnya tumbuh menjadi makhluk yang dihormati oleh seluruh desa, dan Arum terus mengajarkan kepada generasi muda untuk selalu menghormati dan menjaga keseimbangan alam. Kisah ini mengajarkan kita bahwa terkadang dalam hidup kita diberikan ujian yang sangat berat, tetapi dalam setiap ujian itu juga terdapat kekuatan untuk kita mengubah dunia dan diri kita menjadi lebih baik. Terkadang penerimaan terhadap takdir adalah langkah pertama menuju kebebasan. Kisah lanjutan, keberlanjutan tugas dan ketulusan. Setelah berhasil mengatasi ancaman dari kelompok bayangan dan menghapus kutukan yang selama ini menimpa keluarganya, Arum merasa seolah-olah hidupnya telah memasuki babak baru. Namun, meskipun kutukan itu sudah terlepas, Arum menyadari bahwa perjuangan sejatinya baru dimulai. Keseimbangan alam yang telah dipulihkan bukan berarti segalanya akan selalu damai dan tenang. Alam dan kehidupan selalu membutuhkan perlindungan yang berkelanjutan. Arum kini menjadi simbol keberanian dan pengorbanan. Ia dikenal oleh seluruh desa sebagai penjaga alam. Semakin banyak orang datang untuk mencari bimbingan darinya. Mereka yang tahu tentang kisah Arum datang untuk belajar tentang cara menjaga alam, tentang bagaimana hidup selaras dengan makhluk hidup lain, serta tentang pentingnya berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan. Mengajarkan generasi muda. Dengan penuh tekad, Arum memutuskan untuk mendirikan sebuah sekolah kecil di desanya, tempat di mana anak-anak muda bisa belajar tidak hanya tentang pengetahuan umum, tetapi juga tentang bagaimana hidup berdampingan dengan alam dan menjaga keseimbangannya. Ia mengajarkan mereka bagaimana menghormati hewan, tumbuhan, dan bumi, serta memahami bahwa setiap makhluk hidup memiliki peran yang sangat penting. Namun, tantangan baru datang. Meskipun banyak yang mendukung, tidak sedikit orang yang masih skeptis terhadap pendekatan Arum. Beberapa penduduk desa merasa bahwa kehidupan mereka akan lebih mudah tanpa harus terikat dengan prinsip-prinsip yang diajarkan Arum. Mereka mulai merasa bahwa menghormati alam dan menjaga keseimbangannya bisa menghambat perkembangan ekonomi dan kemajuan mereka. Arum merasa kecewa dengan adanya perpecahan ini, tetapi ia tahu bahwa ia harus tetap teguh pada prinsip yang diyakininya. Ia memutuskan untuk tetap melanjutkan pengajarannya meskipun tantangan terus datang. Dengan bantuan anak-anak kucing yang kini sudah menjadi makhluk yang lebih kuat dan terhormat, Arum terus mengingatkan desa tentang pentingnya keharmonisan antara manusia alam. Kehadiran makhluk gaib yang melindungi seiring berjalannya waktu, Arum mulai merasakan kehadiran kekuatan gaib yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Selain anak-anak kucingnya, ternyata ada banyak makhluk gaib yang menjaga keseimbangan alam, yang telah melindungi desa dan sekitarnya selama ini tanpa diketahui oleh manusia.
Mereka adalah makhluk-makhluk kuno yang terhubung dengan alam, dan mereka datang dari berbagai elemen seperti angin, air, dan tanah. Arum mulai berinteraksi dengan mereka dalam cara yang lebih mendalam. Mereka memberinya pengetahuan tentang kekuatan alam yang lebih luas, tentang bagaimana cuaca, tumbuhan, dan bahkan batu-batu bisa berinteraksi untuk menciptakan keseimbangan yang baik. Ia belajar bagaimana memperkuat hubungan antara dunia manusia dan dunia gaib agar mereka bisa bekerja sama untuk menjaga alam. Namun, keberadaan makhluk gaib ini tidak selalu diterima oleh semua orang. Beberapa orang mulai merasa takut dengan perubahan ini, berpikir bahwa kekuatan yang tak terlihat itu bisa menjadi ancaman bagi mereka. Arum pun harus menghadapi ketakutan dan ketidakpercayaan dari sebagian orang yang tidak memahami apa yang sedang terjadi. Pertempuran terakhir untuk menjaga keharmonisan. Suatu hari, sebuah bencana besar melanda desa. Hujan deras yang tidak berhenti mengakibatkan banjir besar yang menghancurkan ladang dan rumah-rumah warga. Banyak yang mengira bahwa bencana ini adalah hukuman dari alam karena mereka tidak mengikuti ajaran Arum untuk menjaga keseimbangan alam. Arum merasa sangat terpukul, tetapi ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir yang harus dihadapinya. Ia memimpin masyarakat desa untuk bekerja sama, menggunakan pengetahuan yang telah ia dapatkan dari anak-anak kucing dan makhluk gaib untuk mengatasi banjir dan memperbaiki kerusakan. Ia menyadari bahwa tidak ada kekuatan gaib yang bisa mengubah takdir secara langsung, tetapi dengan usaha bersama membantu alam untuk sembuh. Dalam proses pemulihan, Arum mendekati mereka yang sebelumnya skeptis. Dengan sabar, ia menjelaskan bahwa keharmonisan antara manusia dan alam adalah suatu hubungan yang harus dijaga dengan penuh pengertian dan kerjasama. Ia mengajarkan bahwa bencana bukan hanya hasil dari kesalahan manusia, tetapi juga sebagai peringatan untuk lebih bijak dalam bertindak. Kehidupan baru dan harmoni yang terjalin. Dengan berjalannya waktu, desa yang semula terpecah mulai bersatu kembali. Penduduk desa mulai menghargai pentingnya hidup selaras dengan alam dan saling mendukung. Mereka bekerja sama untuk membangun kembali ladang yang rusak, menanam kembali pohon-pohon, dan memperbaiki infrastruktur yang terkena banjir. Arum tetap menjadi figur sentral dalam desa tersebut. Ia terus mengajarkan generasi muda untuk menjaga alam, sambil mengingatkan mereka bahwa tugas ini bukan hanya milik satu orang, melainkan tugas bersama. Arum juga tak pernah berhenti berkomunikasi dengan makhluk gaib dan anak-anak kucingnya yang semakin dewasa dan menjadi makhluk yang dihormati oleh semua orang. Pada akhirnya, Arum mengetahui bahwa kutukan pernah menimpanya telah membawa berkah yang luar biasa. Ia tidak hanya berhasil menghapus kutukan itu, tetapi juga menemukan makna hidup yang lebih dalam tentang bagaimana menjadi penjaga alam, pelindung bagi sesama, dan pendorong perubahan positif di dunia ini. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi ketakutan, tantangan, dan kesulitan, kita bisa menemukan kekuatan untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Terkadang, pengorbanan yang besar akan membawa hasil yang lebih mulia bagi diri kita dan orang lain.